GS Tulungagung Channel, yes. Selamat malam kepada para tamu undangan yang sudah hadir pada malam hari ini di Lotus Garden Tulungagung, di mana mengadakan acara sarasehan kerjasama PPAL dan Forsabda Tulungagung dengan mengambil tema Dinamika Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ahol, kepada Ketua PPAL Rayon F7 Tulungagung, kemudian selamat datang kepada Ketua Forsabda Tulungagung, selamat datang kepada tuan rumah Bopo Hari Yuwono, selamat datang kepada Kapten Armet Sugiharto, selamat datang Bapak Budi Kastowo, selamat datang Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PPAL. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, mengheningkan cipta untuk mengenang para jasa pahlawan dengan kepercayaan masing-masing. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Hadirin dimohon duduk kembali. Sambutan pertama kepada Bapak Laksamana Purnawirawan Hari Yuwono selaku tuan rumah acara pada malam hari ini. Dimohon kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di Tegal dan Lotus Garden. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkenannya di sini dalam suasana yang gembira. Alhamdulillah sehat, dan jumlah yang tidak
hidup sehari-hari dari fisik sampai insya Allah. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa malam hari ini ada kegiatan yaitu kolaborasi antara Forum Seni dan Budaya Tulungagung yaitu Forsabda. Ada ketuanya Pak Wawan, ada Sukana Bobolak. Kemudian ada PPAL yang insya Allah berdepan dalam setahun didirikan di Tulungagung. Ketuanya adalah Pak Imam Sobikin. Mohon pelan-pelan kegiatan. Kami sampaikan sebagai informasi bahwa Lotus Garden ini mungkin sudah banyak tahu, tapi mungkin perlu kami ingatkan adalah tempat yang kami sediakan untuk suatu kegiatan baik ekonomi maupun sosial. Sosial itu meliputi seni, budaya, dan religi. Ekonomi ya tentunya kita mempekerjakan ada beberapa karyawan yang berkolaborasi memanfaatkan tempat ini supaya mendapatkan sejumlah dana. Ya, kembali kepada para karyawan dan alhamdulillah kita bisa menyisakan. Saya kembalikan lagi dalam bentuk kegiatan sosial, yaitu banyak sekali yang ada di sini. Antara lain di sini ada seni hadrah, ada reog, ada jaranan, ada kelenengan, ada ketoprak, ada wayang orang ludruk, terakhir Reno Project. Ada lagi terakhir kami membuat mocopatan. Jadi monggo silakan saja siapa yang berkenan, dan dari PPL sendiri sudah ikut terjun di situ, juga Forsabda. Jadi di sini, mohon maaf, kegiatan sosial tidak ada kegiatan berupa politik praktis, tapi politik bernegara selalu kita budayakan. Termasuk malam ini Sarisan Pancasila yang diajukan oleh PPAL dan Forsabda langsung kami dukung, karena ini adalah sangat penting sebagai kehidupan di masyarakat, karena Pancasila kontribusi nanti akan disampaikan oleh para pembicara. Itu ada Pak Budi Kastowo ya dari Perpustakaan Blitar, kemudian ada dari Dr. Akol, dosen UIN, dan terakhir sebagai bicara nanti Bapak Dandim Tulungagung yang belum 1 bulan ini menjabat di Tulungagung. Namun demikian mungkin akan diwakilkan karena beliau ada tugas. Tidak terlepas dari itu saja, di floor belum saya sebutkan tadi ada banyak narasumber yang sifatnya sebagai pendamping nanti ya, bisa memberikan klarifikasi, tambahan dan lain-lain melengkapi. Di sana ada kami hafal, ya ada Bapak Wawan, ada Dr. Budi, ada rekan-rekan kita dari Pepagri, dari veteran dan organisasi aspirasi dari PPAL, dan juga dari kegiatan seni budaya religi, ada dari Pondok Pesantren Punokawan, dan juga ada Al-Badru barangkali sudah hadir, dan mungkin tidak bisa sambungkan satu persatu. Namun yang lebih istimewa pada malam ini bagi kami, acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua PPAL wilayah Timur Surabaya, jadi meliputi Jawa Tengah, Jogja, Surabaya, Bali, yaitu beliaunya Laksamana Penabaran Bapak Judiono yang berdiri tengah. Saya lupa menyebutkan, mohon maaf tadi, memang beliau baru datang, jadi tidak mau mengingat sahabat kami, mohon maaf kalau tadi belum disebutkan. Dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu ya.
ada Pak Edi Baut, benar-benar sudah hadir ya, yaitu Kasatpol PP, kemudian Pak Wawan sendiri, Pempola Miji, dan banyak lagi. Monggo silahkan dimanfaatkan tempat ini, yaitu sebagai tempat yang bisa membuat gathering ini hidup lebih aman, tentram, damai. Dan salah satu kuncinya yaitu Pancasila, yang kebetulan pada bulan ini kita telah memperingati yaitu Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Terus nanti tanggal 28 kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Itu adalah tonggak sejarah kita, mulai dari lahirnya Budi Utomo, ada perjuangan-perjuangan, ada organisasi, kemudian 28 Oktober tahun 2005 bisa membuat Sumpah Pemuda, yang 17 tahun kemudian lahirlah negara Indonesia, yang lahirnya itu bukan main-main, berkat rahmat Allah SWT. Jadi dari berbagai macam suku, wilayah bersatu menjadi satu. Loh kok bisa gitu loh? Kalau kita contohkan di Arab sana, justru bangsa Arab ada beberapa negara. Loh kita tadinya belum merdeka loh. Kemudian bersatu dari 1908, pergerakan nasional itu bisa menjadi negara, dan tanggal 15 Agustus kita membuat Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada Pancasila. Dan Pancasila ini betul-betul sebagai pemersatu bangsa. Saya tidak bisa mengungkapkan karena bukan ahlinya, nanti akan disampaikan pada beliau-beliau. Silahkan malam ini digunakan untuk forum saling mengisi, tanya jawab, ya untuk kebaikan kita semua. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf manakala kehadiran Bapak Ibu di Lotus ini kurang berkenan. Selanjutnya kesempatan tempat ini saya serahkan kepada PPAL, kemudian juga kepada Forsabda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Bapak Hari. Selanjutnya sambutan yang kedua yaitu Ketua PPAL Rayon F7 Tulungagung dengan Ketua Forsabda Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih waktu dan tempat kami silakan dengan Ketua Forsabda Pak Wawan. Kami mengadakan ini atas kerjasama dengan Forsabda. Mudah-mudahan dalam acara ini nanti sangat berguna dan sangat bermanfaat mungkin untuk generasi-generasi penerus atau adik-adik kita, mungkin anak-anak kita perlu. Karena kalau melihat di medsos, saya juga prihatin kadang-kadang di pendidikan aja kadang-kadang ada yang Pancasila tidak hafal. Itu prihatin sekali. Ya mudah-mudahan dalam acara nanti sangat berguna. Dan sebelumnya yang terhormat Ketua PPAL yang mewakili Bapak Laksamana Pertama Yudhoyono malam ini bisa hadir bersama rombongannya, dan yang terhormat masuk Komandan Kodim, kemudian yang beliau belum hadir dan yang mewakili, dan yang terhormat Bapak Iran Ramil, dan yang terhormat juga Bapak Ketua PP Pepabri, PP Polri, PPAD, dan para tamu undangan yang berbahagia. Jadi tidak satu mungkin dari UIN, dari mana juga. Alhamdulillah malam ini bisa berkumpul dalam pelaksanaan ini. Kami sudah juga minta mudah-mudahan yang utama malam ini berjalan lancar dan tidak hujan. Amin. Untuk selanjutnya
mungkin event-event yang akan datang kami juga perlu dengan organisasi lain agar kerjasama itu sangat penting, karena setiap saat kita bertemu mungkin saling menyapa, saling koordinasi itu sangat penting. Suatu kekompakan dalam organisasi itu adalah suatu kerjasama dengan satuan-satuan tetangga. Untuk itu mari kita tetap kami bersama Porsabda mungkin suatu saat bisa berjalan terus dalam hal-hal yang selanjutnya kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu diskusi atau serecehan budaya dengan tema dinamika Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang dimana nanti akan dibawakan oleh moderator kita yaitu Mas Ahmad Qawim SMAG, yaitu sebagai peneliti atau budayawan. Kemudian dengan narasumber kita yang pertama yaitu Dr. Ahwal Firdaus SAG MPD sebagai dosen UIN 1 Tulungagung, dan ada Bapak Budi Kastowo SE, di mana beliau adalah pustakawan di Perpustakaan Bung Karno Blitar. Dan selanjutnya yaitu narasumber terakhir yaitu ada Bapak Komandan Ramil Kedungwaru yaitu Kapten ARM Sugiharto. Kepada beliau dipersilakan untuk mengisi pada bangku yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tamu undangan beserta tamu-tamu yang lain dari berbagai kalangan yang telah hadir pada acara malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan cinta kasih-Nya kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa salawat salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, seorang Nabi yang telah membawa kita dari zaman Islamiyah, zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang pada malam hari ini. Ketiga kalinya saya ucapkan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut Rayon F7 Kabupaten Tulungagung, wilayah Surabaya, yang pada malam hari ini ada Bapak Ketua, sekaligus dari Ketua Forum Sarasian Seni dan Budaya dari Forsabda Tulungagung, ada Bapak Wawan Susetya, dan tak lupa juga kepada Sohibul Bait, yakni Laksamana Purnawirawan Bapak Haryono, yang telah memberikan kita ruang, memberikan kita tempat untuk saling bertukar cerita, bertukar pembahasan, dan berbagi wacana terkait tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Izinkan saya, Bapak Ibu semua, teman-teman, mas-mas, mbak-mbak, saya pada malam hari ini diberi amanah untuk menjadi moderator, ngoten nggih, Bapak Budi, Bapak Sugiharto, Bapak Akol, dan seluruh tamu undangan yang lain. Saya Qawim Sabilillah yang sekarang sedang gemar sedikit banyak meneliti tentang kajian sosio kebudayaan yang ada di Jawa Timur maupun di Tulungagung, dan juga saya juga sedang nimbrung ikut belajar riset di Diskursus Institut Tulungagung, yang mana ini merupakan sekiranya pada malam hari ini. Saya izinkan dahulu Kakung Lamidi akan memberikan satu semangat dan gelora bagi kita semua terkait tema yang akan kita bahas. Mungkin Kakung Lamidi dapat maju ke depan untuk memberikan kobaran api semangat untuk teman-teman dan tamu undangan pada malam hari ini. Saya mohon izin, kula kebagian tugas miwiti wontenipun Sarasian. Judulnya cukup menarik. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Titik berat yang pengen
kula aturaken dhateng sedaya ingkang sami rawuh. Jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Inilah pidato yang pernah disampaikan di PBB. Balik dari sana, maaf, beliau almarhum Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya, Pancasila tidak hanya untuk bangsa Indonesia, tetapi social welfare for all people in the world. Social welfare, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat di dunia. Apa yang terjadi ditanggapi dengan pro dan kontra. Satu ini, tepuk tangan bapak-bapak. Satu pro, satu menunjuk. Awas kamu Soekarno, tidak mau Barat dan Timur untuk menjadi satu. Wus, Intel datang terbang ke Jakarta, menjadi satu dengan rakyat di Jakarta. Maaf, carut-marut yang terjadi di lapangan Merdeka, titik terakhirnya Soekarno bilang, asli tahun 66 yang terjadi, saya berdiri di depan beliau yang sedang pidato itu, saksi betul-betul ini yang dikatakan oleh beliau. Siapa bilang Soekarno ditapal kuda oleh jenderal-jenderal? Asli kata-kata beliau seperti itu. Nah ini akhirnya, maaf, detik itu lengserlah beliau dari jabatannya sebagai presiden. Ya Allah, sampai pada akhir hayatnya Bapak Ibu ngeri, sedih, saya menangis betul-betul. Ingat akan riwayat Pandega satu-satunya republik yang disegani oleh dunia, ingin menyatukan Barat dan Timur. Inilah Rosewu penyanyi Bobo Budi Kastomo Manggiluri menyampaikan paparan kejelasannya yang lebih tentang betul-betul ini merupakan dinamika Pancasila dasar negara Republik Indonesia. Sopo sing arep melawan Pancasila? Pancasila kok dilawan? Inilah, maaf, kula saged pinanggih penyanyi sami wonten mriki ngestokaken dawuh penyanipun Bapak Hari ingkang kula estakaken supados sowan dhateng Pundhit. Nuwun sewu, kula ugi yang memberangkatkan sampai ke perbatasan adalah saking Kodim 0807. Seusai saya seleksi militer, mendapat pendidikan di Rampal, Rindam-Dam 8 Brawijaya Malang. Berangkat saya ke perbatasan. Akhirnya detik ini ketemu dengan sampai rawuh. Saya ucapkan mengemban amanah mulia, pertahankan Republik Indonesia. 24 makin kuat, makin meningkat, makin sehat. Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan 17 Agustus 45.
Siap. Ya. 17 Agustus 45. Ayo, Gus. Hadirin bisa berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Monggo. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kantong badan, kita tetap setia membela negara Indonesia. kita tetap setia membela negara kita. Karet dilawan. Kita beri tepuk tangan semeriah-meriahnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Kakung Lamidi yang telah memberikan secerca semangat yang luar biasa kepada kita semua untuk menambah keseruan dan kemegahan di dalam forum diskusi kita pada malam hari ini. Oke, pada malam hari ini para bobo-bobo semua, kita akan mencoba mendalami dan mempertanyakan ulang telah sejauh mana dinamika Pancasila di dalam arus perubahan sejarah dan arus perubahan sosial yang terjadi. Ini menjadi tema menarik ya untuk seluruhnya, karena kita tahu dari awal bagaimana ketika Sumpah Pemuda dimulai dan dia juga mengalami pergolakan dari berbagai utusan-utusan dari berbagai wilayah yang ada di Nusantara pada saat itu, hingga kita merumuskan satu ikrar bersama untuk menjadikan Nusantara sebagai bumi pertiwi, bumi kita bersama, dan bumi yang akan mendirikan konstitusi di mana Indonesia ada. Nah, ini menjadi tema yang menarik karena ini nanti bisa kita eksplorasi sejauh mungkin dari berbagai perspektif ya, para bobo. Yang mana untuk sesi pertama ini nanti saya selaku moderator membatasi untuk penyampaian materi yakni 15 menit. Dan terlepas dari pemateri ini nanti mungkin juga akan ditambahkan oleh pemateri pendamping, mungkin bisa dari Bopo Amu, dari pegiat Pancasila Tulungagung, dari Bopo Sugito, dari penggerak Dwarapala, atau mungkin juga dari Bapak Bopo Wawan Susetya dari Forsabda, sekaligus dari Dr. Budi mungkin nanti juga akan memberikan tambahan atas materi-materi yang kita bahas pada malam hari ini. Nah, untuk memulai pembicaraan kita tentang dasar Pancasila, mungkin saya mempersilahkan Bopo Budi Kastowo untuk memberikan secercah pandangan terkait memaknai ulang bagaimana hubungan yang menarik antara Pancasila dan perkembangannya di dalam dinamika kebangsaan kita pada saat ini. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ini saya ingin belajar, makanya saya mencoba menulis. Jadi kalau Mbak Kakung Lamidi tadi ingin saya bercerita dengan dinamika Pancasila sebagai dasar negara, saya yakin beliau ini sangat ahli. Makanya saya justru ingin belajar memahami Purnawirawan yang itu adalah sebuah kepastian bagi TNI, Polri ataupun pegawai, tapi sebagai budayawan tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah pensiun. Jadi khusus untuk Forsabda saya juga salut. Forsabda adalah budayawan yang nggak pernah pensiun, yang selalu ingin berkarya, yang selalu ingin berjuang untuk menuju Indonesia jaya. Baik, kita lanjutkan. Meskipun berbeda, tapi ini bukan sesuatu yang, karena Pancasila memiliki banyak fungsi, di mana adalah salah satunya pemersatu. Jadi di dalam buku yang dipesankan oleh Presiden kita hari ini, pertama kita jaga nasionalisme, pertama di garis bawah adalah persatuan. Maka dari itu ketika Forsabda dan PPAL hari ini mengajak kita semua untuk rembukan di sini, untuk saresan di sini, ini adalah sebuah kegiatan yang sangat relevan dengan apa yang ditunjukkan oleh Presiden kita hari ini.
Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita lanjut. Sejarah lahirnya Pancasila. Jadi kalau panitia kemarin memberi pesan pada saya, nanti Pak Budi cerita tentang sedikit lahirnya Pancasila, yang memang kalau kita uraikan nanti panjang kali lebar, sebagaimana tadi juga diungkapkan Mbah Kung Lamiti, maksudnya beliau Pak Heri Yuwono. Jadi dengan lahirnya Pancasila merupakan cerita perjalanan panjang bangsa Indonesia yang tidak bisa kita uraikan satu persatu. Tapi kalau panjenengan menginginkan, barangkali saya ada, karena saya di perpustakaan Bung Karno, setiap hari saya bisa memberikan layanan informasi atau dongeng atau cerita atau diskusi atau apa. Jadi barangkali dengan waktu saya hanya 10-15 menit saya tidak akan bisa bercerita panjang lebar. Tapi setidaknya kita punya dasar hukum sebagaimana telah diberikan oleh Presiden sebelumnya Pak Jokowi. Di situ Kepres nomor 24 tahun 2016 ada beberapa hal di situ. Bila kita ingin mempelajari Pancasila, kita harus tahu asal usulnya, dan Pancasila itu sangat penting untuk kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Dan Pancasila itu kejadiannya 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus adalah satu kesatuan kejadian yang tidak perlu dipisah-pisahkan lagi. Kita lanjutkan. Nah, kalau ini pendapat saya sendiri. Nah, ketika saya mencoba merenung, Pancasila dilahirkan itu kalau dalam perspektif sejarah seperti yang ada dasar hukumnya tadi, yang telah diberikan Kepres oleh Presiden Jokowi. Pancasila yang saya tuliskan di sini yang artinya dilahirkan, maksudnya diamalkan. Jadi Pancasila itu yang merupakan produk alam rasa manusia yang paling dalam itu, kalau kita angkat, kita pikir jadilah konsep kalau bersama-sama kita pahami, kita hayati, diamalkan, menjadilah itu nanti amal bersama. Tahun lalu di tempat yang sama saya diundang oleh panjenengan semuanya, saya narasikan yang sakti adalah manusia yang mengamalkan Pancasila. Kalau Pancasilanya kan tetap ada di yang dicantolkan itu lambangnya di tembok. Yang sakti ketika bangsa Indonesia itu mengilmui dan mengamalkan Pancasila. Kita lanjutkan. Mengambil inspirasi dari pidato Bung Karno, ilmu dan amal. Satu ketika tahun 51 beliau pidato di UGM. Beliau pidato terkait hukum tata negara, dan beliau menceritakan bahwasanya Pancasila diciptakan bangsa Indonesia sendiri dan Bung Karno sebagai perumusnya. Kita lanjutkan nanti ceritanya juga. Kesaktian Pancasila yang sejati bila bangsa Indonesia telah dapat mewujudkan Pancasila sebagai kepribadian dan cita-citanya. Jadi kalau saya melihat, kebetulan tadi saya juga melihat membawa buku yang ditulis oleh Presiden kita, Bapak Prabowo hari ini. Seharusnya kita sudah menjadi bangsa yang mandiri. Mandiri itu kita bisa membuat mobil sendiri, kita bisa membuat motor sendiri, kita bisa membuat alutsista sendiri, kita bisa membuat beras mandiri, swasembada, dan sebagainya. Artinya itu ketika kita sudah mengilmui, mengamalkan Pancasila dengan betul-betul, idealnya seharusnya itu semua telah kita capai dengan segala kemandirian kita. Kita lanjut. Indonesia Paradok. Nah, bukunya kebetulan saya bawa. Beliau ingin beliau Presiden kita hari ini ternyata orang yang suka baca buku. Karena beliau, kita lihat juga kemarin dalam pelantikan, dalam pidatonya banyak menyitir Soekarno, menyitir Hatta, menyitir Sultan Syahrir dan sebagainya. Pesan apa yang bisa kita terima? Membaca adalah salah satu kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia untuk belajar sepanjang hayat dan terus-menerus, tidak mengenal tua. Mohon maaf, tua itu kurang baik untuk kita ungkapkan. Tidak mengenal senioritas ya. Jadi nggak ada yang tua di sini, tetap 17 tahun ke atas semuanya. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Budi Kastowo atas penyampaiannya tentang
purnawirawan dan semangat berkebudayaan di bumi Nusantara ini. Ini merupakan satu refleksi yang penting juga, karena pendalaman atas nilai-nilai ini juga perlu terus diwariskan. Kami juga yang mungkin saya mewakili sedikit banyak dari generasi kami, generasi milenial dan generasi Z, acap kali kami lupa atau mungkin kurang kokoh dalam penanaman itu. Dalam dinamika pendidikan dan berbangsa kita seringkali dikalahkan oleh mungkin produk-produk baru dari peradaban yang kian hari kian juga menjerat. Dan pada malam hari ini sangat menarik karena ini juga menjadi pertanda bahwa tentang Pancasila ini pun sebenarnya harus diwariskan tidak hanya secara biologis tetapi juga secara ideologis. Genetika kita dari leluhur, dari para bapak, dari para kakek kita masing-masing. Selanjutnya saya berikan waktu juga 15 menit kepada Bopo Sugiarto, Armet Sugiarto selaku Koramil Kecamatan Kedungwaru yang pada malam hari ini mewakili komandan. Kita dikemas dengan sarasehan kerjasama PPAL dan Forsabda Tulungagung bisa silaturahim, bisa berkumpul bersama di sini. Saya atas nama Kodim 0807 yang seyogianya malam ini beliaunya hadir, Bapak Dandim Letkol Kavaleri Muhammad Nasir, karena dari tadi pagi beliau melaksanakan serah terima jabatan Dandim, lanjut perintah berangkat ke Surabaya bersama Panglima Kodam 5 Brawijaya, tidak bisa diwakilkan dalam acara penganugerahan anggota kita. Kebetulan Kodim Tulungagung ini ada yang termasuk, ada yang dianugerahi sehingga belinya wajib hadir tentang UMKM Tulungagung. Itu permohonan hormat kepada seluruh para hadirin yang hadir, terutama sohibul kita Bapak Yuwononi, Bapak Haryononi yang selalu getol, selalu semangat, selalu mandekani tentang Pancasila ini. Kami juga sama Pak Budi sudah 2 kali di sini dan tahun kemarin juga kami diundang. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita limpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan setiap acara kita dengan sholawatnya beliau mendapat sinar yang terang, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan kami ini bukan narasumber, kami ini pemateri. Kebetulan kami tadi disampaikan oleh beliaunya ada referensi yang harus saya sampaikan ini, harus referensi yang betul-betul kita dapat dari pustaka pusat ya. Tadi sampaikan ya, kalau Pak Budi tadi menyampaikan kesaktian Pancasila, yang sakti itu Pancasilanya apa orangnya ya, karena Pancasila membuat orangnya ini yang sakti. Makanya setiap generasi mulai dari 50, 60 sampai kita sekarang, kalau beliau-beliau ini sudah tidak meragukan lagi. Beliau-beliaunya ini guru-guru kami, sesepuh-sepuh kami, bukan sesepuh Pak G. Jadi menolak tua, kalau sesepuh itu kita ini harus menolak tua biar muda terus. Itu kami akan menyampaikan Pancasila di era digital relevan atau kuno. Ya, ini dari para pustakawan, para penulis tentang perkembangan Pancasila ini, sehingga referensi ini sudah diagendakan. Ini yang akan kami sampaikan. Lanjut. Di tengah derasnya arus digital, kita kerap bertanya-tanya apakah Pancasila yang lahir di era perjuangan
kemerdekaan masih relevan atau di era teknologi modern ya, zaman sekarang semuanya serba digital, serba medsos, ataukah ini hanya sekedar peninggalan kuno yang sulit disesuaikan dalam kenyataan sekarang saat ini? Di balik hubungan ini, Pancasila sesungguhnya bukanlah dokumen yang kaku, artinya berarti tidak masih fleksibel lah mengikuti perkembangan zaman atau terbelenggu oleh zaman. Nilai-nilainya yang tetap abadi ya, mulai dari keadilan, kemanusiaan dan persatuan, itulah yang relevan dari Pancasila sampai di bawah sekarang ini. Ternyata tidak kaku, tetap membawa keadilan, kemanusiaan juga persatuan, dan sangat relevan dalam menghadapi tantangan besar di era digital. Lanjut. Nah, tentunya dari era digital itu pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Sekarang mari kita lihat dari penulisan dari pustakawan yang sudah dimasukkan dalam pustakawan pusat, yaitu dari diskusinya dampak positifnya terhadap nilai-nilai Pancasila ini. Yang pertama yaitu meningkatkan akses informasi atau teknologi informasi. Ini Mbak yang di meja ini dari mahasiswa ya? Ya, mahasiswa UIN. Yang bener ini TI apa IT? IT apa TI? Ya, padahal dua-duanya bener. Lah, IT kan etok-etoknya dibalik bahasa kulon kan, padahal oleh awal diri kan lidahnya kan TI kan ya, padahal sama bahasanya teknologi informasi. Memfasilitasi akses informasi yang lebih luas dan lebih cepat, membantu individu mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih komprehensif tentang berbagai topik, termasuk nilai-nilai Pancasila itu sendiri ya. Yang pertama, meningkatkan akses informasi. Yang kedua, mempercepat komunikasi ya. Teknologi informasi memungkinkan komunikasi lebih efektif dan efisien, mempermudah kerjasama dan koordinasi dalam berbagai aspek kehidupan ya, termasuk implementasinya dari nilai-nilai Pancasila. Tadi saya sampaikan tempo hari juga ada di dalamnya dampak positifnya, yaitu memperdayakan hiburan. Teknologi seperti media sosial dan aplikasi multimedia memberikan variasi hiburan yang lebih lengkap ya, dengan memperdayakan hiburan tadi yang dapat digunakan untuk edukasi dan promosi nilai-nilai Pancasila. Inilah dampak positif yang signifikan atau yang termasuk 3 besar dari hasil diskusi para pakar dan dibukukan di pustakawan di pusat yang kami sampaikan sebagai referensinya. Dan cybercrime, kejahatan di internet seperti phishing atau pencucian uang dan penipuan lainnya dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi serta melemahkan integritas individu di masyarakat. Contohnya yang nyata-nyata yang di lingkungan kita sehari-hari kayak judi online, itu kan termasuk pencucian uang, termasuk phishing, peredaran uang yang merugikan, bahkan sampai nilainya berapa Pak Budi? 600 triliun dalam 1 tahun. Tidak kerasa anak kita uang sekolahnya habis, uang ininya habis untuk beli chip
Jeep itu satu B-nya 60.000. Nah, 60.000 main 1,5 jam sudah habis, diiming-imingi apa ya Mas, di itu Megawin atau jackpot. Nah, itu anak-anak sekarang itu yang sangat rawan mengikuti ngeslot ya ini Pak. Anu Kosit mana ini? Jangan ngeslot aja. Wah, itu di sana. Slot. Nah, dewa apa itu yang Megawin itu? Ya, judi online. Nah, itulah berarti dampaknya tentang negatifnya teknologi terhadap nilai-nilai Pancasila diantaranya itu. Dan degradasi moral, pengaruh negatif teknologi sehingga menyebabkan kemerosotan moral seperti perilaku individualistik ya. Sekarang kita pasti generasi muda ini dampaknya jarang sosialisasi, bangun tidur yang dicari HP, sebelum tidur juga HP, makanya sehingga menjadi degradasi moral, sehingga bisa mengancam eksistensi daripada nilai-nilai luhur bangsa. Penyebaran hoak dan informasi bermusuhan, maraknya penyebaran informasi palsu dan bahasa melawan dapat memecah bangsa dan negara, melanggar prinsip persatuan Indonesia. Nah, inilah yang perlu kita waspadai, apalagi Tulungagung sebentar lagi kita pilkada. Konsolidasi dari Pancasila, manfaatkan platform media sosial untuk pendidikan karakter ya. Jadi yang mengandung edukasi yang mendidik saja, platformnya kita benahi. Tantangan yang timbul di era digital, dengan demikian kita dapat memastikan bahwa nilai-nilai bangsa tetap relevan dan kuat di era digital yang modern. Kira-kira itu Bapak Ibu, para guru-guru kami, para senior kami. Tema ini akan menjadi menarik ya Bapak Kol, karena ini tadi mungkin Bapak Budi sudah menerangkan dalam konteks kekinian, Bapak Sugiarto sudah menerangkan dalam konteks digital, dan mungkin Bapak Akol bisa menambahkan dari perspektif mana lagi kita bisa mengamati dinamika Pancasila di dalam dasar bernegara Republik Indonesia. Oke, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Akol Firdaus. Terima kasih. Bisa ditampilkan dulu ya Mas. Saya mohon izin berdiri Bapak Ibu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, wabarakatuh. salam sejahtera dan rahayu. Rahayu. Ini suatu kesempatan luar biasa. Saya mendapat undangan spesial ini dari keluarga besar Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Terima kasih tidak terhingga. Juga teman-teman Forsabda. Saya secara khusus dihubungi oleh Bapak Hari Yuwono dan diminta membincang secara khusus Pancasila sebagai falsafah bangsa. Saksikan terus BGS Tulungagung Channel. Yes. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube ini.